Shalom Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa waktu-waktu telah berlalu, 9 bulan kita telah bertemu di dalam ibadah online. Hari ini kita kembali bertemu untuk beribadah online. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan mempersembahkan syukur, puji-pujian yang terbaik bagi Dia. Kita bersyukur karena kasih Tuhan, karena kesetiaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik saudara-saudara sekalian, seluruh jemaat GBI Pasir Koja yang ada di cabang-cabang, sebelum kita memasuki ibadah kita, ada beberapa informasi yang harus disampaikan. Kalau saudara ingin melihat berita tentang gereja, bisa saudara menghubungi nomor atau link yang ada di layar saudara. Dan bagi saudara yang membutuhkan konsultasi kesehatan, saudara juga bisa menghubungi nomor telepon yang ada di link saudara. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersuka cita karena kasih-Mu, karena kesetiaan dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau beribadah kepada Engkau. Kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Puji-pujian, ucapan syukur ya Tuhan. Hati yang menyembah kepada Engkau. Sebab itu Tuhan, biarlah roh sukacita turun di tengah-tengah kami. Kepada jemaat-Mu yang ada di rumah ya Tuhan. Berikan kepada kami juga telinga untuk mendengar sama seperti seorang murid. Sehingga ketika kebenaran-Mu disampaikan ya Tuhan, iman kami boleh dibangkitkan ya Tuhan. Kasih kami kepada Engkau semakin menyala-nyala. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, baik musik pujian maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai bagimu Tuhan. Sebab Engkau dahsyat, Engkau Allah yang perkasa. Tidak ada nama lain selain nama-Mu Tuhan. Yang kepadanya tunduk segala kuasa. Hanya ada satu nama, nama Yesus Kristus. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kami rindu ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau Bapa. Untuk selamanya kami akan tetap mengasihi-Mu Tuhan. Sumber kekuatan
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita memasuki bulan Februari. Bulan Februari adalah bulan doa dan tema pada minggu ini adalah mengapa kita harus berdoa. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih kami kembali bisa berjumpa dengan Kau dalam firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, taruhlah perkataan-Mu pada mulutnya. Urapi telinga hati kami untuk mendengar dan mengerti, dan beri kami kemampuan untuk melakukannya. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang berkuasa, yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari Bapak kita melihat di dalam Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayat yang ke-46. Di Taman Getsemani, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah membaca bagaimana Tuhan Yesus pada minggu sengsara sebelum dia disalibkan. Ya, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dikatakan mereka pergi ke Bukit Zaitun sebagaimana biasa mereka lakukan. Jadi Tuhan Yesus biasa berdoa, ada masalah, tidak ada masalah, dia selalu berdoa, saudaraku. Dan pada saat ini dia membawa murid-muridnya. Tapi sebelumnya dia mengatakan, "Ayo kita berdoa supaya engkau jangan jatuh ke dalam pencobaan." Nah, ini bahkan diulangi 2 kali, ayat 40 dan ayat 46. Ayo berdoa, berjaga-jaga supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Jadi kita melihat di sini, dalam kehidupan di dunia ini, tentu kita akan selalu masuk. Ya, akan selalu ada masa-masa sulit, masa pencobaan, masa ujian. Ya, tetapi saudaraku, bahkan di kitab Yakobus dikatakan, "Berbahagialah kamu ketika kamu masuk ke dalam pencobaan, karena melalui itulah engkau akan menerima ketekunan, engkau akan diperlengkapi, engkau akan mendapatkan bahkan ya mahkota kehidupan ketika engkau bisa melewatinya." Jadi saudaraku, siapapun saudara akan memasuki masa-masa pencobaan, masa-masa sulit. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan supaya ketika saudara memasuki masa sulit itu, kita harus dalam keadaan siap. Itulah sebabnya mengapa dikatakan supaya kita berdoa, saudaraku. Jadi jangan berdoa setelah saudara babak belur. Ya, jangan berdoa hanya karena ketika saudara sudah desperate. Bahkan ketika saudara belum memasukkannya pun saudara sudah berdoa. Kenapa? Karena saudaraku, ketika kita memasuki masa sulit dengan berdoa, maka disitulah saudaraku Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk melewatinya. Ya, banyak orang memasuki masa sulit lalu kemudian mereka menjadi pahit, mereka marah, mereka kecewa, mereka sakit hati. Ya, masa sulit itu bukannya membuat mereka semakin baik, maka menjadi pahit. Nah, kenapa? Karena mereka kurang berdoa. Kalau ketika saudara berdoa, saudara dipersiapkan. Ya, kadang-kadang ketika saudara berdoa, Tuhan bisa menyingkirkan pencobaan itu. Bisa. Seperti Yosafat ketika mereka berdoa, saudaraku, maka musuh-musuhnya itu dikalahkan. Betul, saudaraku ya. Kadang Tuhan mengizinkan, Tuhan langsung mengintervensi. Tetapi tidak selalu seperti itu. Kadang pencobaan itu tetap terjadi, saudaraku. Ya, walaupun saudara sudah berdoa. Tetapi, nah ini yang penting. Ketika saudara di dalam pencobaan, saudara berdoa, maka saudara menerima kekuatan yang dari Tuhan untuk menghadapinya. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus memberi contoh teladan kepada kita. Tidak selalu sekali lagi kita berdoa, masalah itu disingkirkan, tidak.
Bahkan ketika melihat kita di sini, Tuhan Yesus juga berdoa, saudaraku ya. Ketika dia akan disalibkan, tetapi saudara melihat di sini, dia berdoa supaya, bukan berarti supaya penyaliban itu tidak terjadi, saudaraku. Penyaliban itu ternyata kan tetap terjadi. Tetapi di situ kita lihat bagaimana dia melewatinya dengan elegance. Dia melewatinya dengan luar biasa, saudaraku. Dia menjalani tugas yang diberikan kepada dia dengan kekuatan yang luar biasa. Bahkan dia memberi pengampunan ketika disalibkan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan kepada dia, saudaraku. Nah ini, saudara. Jadi doa itu sangat-sangat penting. Apakah saudara akan memasuki pencobaan atau ketika saudara di dalam pencobaan, bahkan setelah melewati pencobaan, saudaraku. Kalau saudara berdoa, saudara mengucap syukur, memuji Tuhan, maka pencobaan itu membuat saudara menjadi lengkap, menjadi sempurna, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik, saudaraku. Jadi Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari jadikan kehidupan doa itu kehidupan kita yang sehari-hari. Ya, doa itu sebetulnya, saudaraku, bukan kewajiban, tetapi itu hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita untuk datang kepadanya setiap saat. Untuk meminta pertolongan, saudaraku, untuk meminta nasihat sebelum mengambil keputusan, untuk saudaraku bahkan hanya sekedar untuk berkomunikasi dengan dia. Jadi, tetaplah berdoa, selalu berdoa. Ya, masa sulit ini masih sedang kita jalani. Tetapi orang-orang yang berdoa, Tuhan akan memberi mereka kemampuan ekstra untuk menghadapinya. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan memberikan mereka hikmat. Tuhan memberikan mereka kemampuan untuk keluar sebagai pemenang, bahkan menginspirasi orang untuk mengalami kemenangan yang sama. Jadi tetaplah berdoa, semangat berdoa, selalu berdoa. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah mendengar bagaimana doa itu begitu pentingnya ketika kami masuk di dalam masa-masa sulit, masa-masa pencobaan. Kami percaya bahwa Engkaulah penolong kami, Engkau membuat kami menang, bahkan melewatinya lebih baik setelah kami melewatinya, karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, jamah setiap jemaat yang sedang di dalam pencobaan, jemaat yang sedang di dalam masa-masa sulit, supaya mereka bisa melewatinya dan keluar menjadi pemenang. Kami berdoa dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan, tanpa terasa kita memasuki bulan yang baru, bulan Februari, ya, bulan doa. Selama bulan Februari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita harus berdoa, bagaimana doa akan membuat hidup saudara menjadi luar biasa, bagaimana saudara bisa melihat perkenanan Tuhan, kebaikan Tuhan yang melimpah di dalam hidup saudara. Ya, kita mulai dengan mengapa kita harus berdoa pada minggu yang pertama. Di situ dikatakan bahwa doa itu membuat kita luput dari jatuh di dalam pencobaan. Jadi saudaraku, banyak orang jatuh di dalam pencobaan karena kurang berdoa atau tidak berdoa. Tetapi saudaraku, kalau saudara berdoa, maka pencobaan itu akan membuat saudara kan jauh lebih baik. Ya, bukan jadi pahit, bitter, but better. Saudara menjadi lebih baik. Itu ada di dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Nah, saudaraku, doa tidak selalu Tuhan menyingkirkan saudara dari pencobaan atau pencobaan itu diangkat dari saudara. Tidak, kadang-kadang kita tetap harus menjalani pencobaan itu. Tetapi melalui pencobaan itu saudara menjadi lebih kuat. Saudara semakin lebih cinta Tuhan, semakin lebih mengenal Tuhan. Nah, selanjutnya pada minggu berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana kehausan orang mencari Tuhan seperti Kornelius itu di dalam Kisah 1 ayat 4. Bagaimana seorang yang belum mengenal Tuhan, bukan orang Yahudi, karena kehausan yang mencari Tuhan, Tuhan ya menyatakan dirinya melalui malaikatnya, bahkan mengirim Petrus kepada keluarga ini sehingga mereka bisa mengalami keselamatan. Saudara lihat, Tuhan mencari orang-orang yang suka mencari wajahnya. Dan itu saudaraku pengalaman pertama baptisan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus di kalangan orang non-Yahudi. Gitu hebatnya
terjadi, saudaraku, sehingga Tuhan mengintervensi langsung, saudaraku. Kenapa? Karena ada kehausan orang yang bernama Cornelius itu. Ya, Tuhan sudah selalu mencari orang yang haus akan Tuhan, dan itu dinyatakan dalam kehidupan doa. Ya, kalau saudara nggak berdoa, nggak suka baca firman, ya saudara seakan-akan menyatakan kepada Tuhan bahwa saya tidak butuh Tuhan. Kadang-kadang kita hanya memperlakukan Tuhan itu seperti ATM, ya. Kita datang karena kita butuh. Ya, saudara kehabisan duit, saudara datang ke ATM. Saudara ya punya masalah mentok, baru saudara datang pada Tuhan. Padahal sebetulnya, saudaraku, doa itu adalah hak istimewa yang diberikan kepada saudara yang saya sebagai anak Tuhan untuk datang. Kalau kita memperlakukan doa ini sebagai kewajiban, itu yang menjadi masalah. Itu hak, saudaraku. Hak istimewa, saudara bisa datang setiap saat kepada Bapa untuk minta pertolongan, minta nasihat, saudaraku, minta perlindungan. Bahkan hak istimewa untuk mungkin bukan hanya untuk minta segala sesuatu, untuk bermanja-manja seperti anak kita, saudaraku, seperti anak saya. Dia kadang datang bukan karena minta apa-apa, tapi bermanja-manja, ngobrol, curhat, cerita tentang pergumulan dia. Ya, itu yang saudara lihat dengan Daud. Daud memakai doa itu sebagai berkomunikasi dengan Tuhan, dan itulah sebabnya kenapa Tuhan jatuh hati kepada Daud. Dikatakan Daud itu orang yang berkenan dan dekat di hatinya Tuhan. Dan juga kalau saudara akan melihat kisah tentang Stefanus, ya, bagaimana ketika dia dianiaya, dia bukannya membalas menganiaya atau mengutuki, dia berdoa memberkati orang-orang yang menganiaya dia. Akibatnya apa? Kalau saudara melihat, akibatnya Paulus bertobat. Paulus yang melihat pembunuhan Stefanus ini ketika dirajam, hatinya saudaraku dijamah Tuhan, dan ketika ya suatu saat dia sedang berjalan keluar di sana, dia berjumpa dengan Tuhan dan menjadi Saulus berubah menjadi Paulus. Kemudian kita juga belajar bahwa melalui doa itu ada mujizat yang terjadi pada Zakaria dan Elisabet. Itu ada dalam Lukas 1 ayat 13 sampai 18. Ya, bagaimana Elisabet dan Zakaria yang sudah tua memperoleh mujizat karena mereka orang yang senang mencari Tuhan. Dan akibatnya apa? Dia mendapatkan anak yang istimewa, saudaraku, namanya Yohanes Pembaptis. Ya, selama Injil diberitakan, nama Yohanes Pembaptis ini selalu disebut-sebut. Coba saudara melihat, ya, orang yang punya kehausan akan Tuhan, yang suka mencari Tuhan di dalam doa. Bahkan di sini dikatakan Elisabet dan Zakaria itu tinggal di rumah Tuhan, ya, melayani Tuhan. Setiap saat Tuhan memberikan keistimewaan kepada mereka. Saudara lihat bahwa doa itu berdampak luar biasa. Itulah sebabnya sepanjang bulan ini marilah berdoa. Marilah cari hadirat Tuhan. Di masa-masa sulit ini sediakan banyak waktu untuk membaca firman Allah, merenungkan firman Allah, berdoa, saudaraku. Maka saya katakan tahun ini akan jadi tahun mujizat buat saudara. Tahun terobosan, tahun pelipat gandaan, tahun di mana segala yang baik engkau tetap nikmati di masa-masa sulit. Tuhan memberkati saudara. Amin. Shalom, Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kami berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik dan sehat selalu ya. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2021, bulan Februari, bulan doa. Kita percaya di dalam setiap doa kita, kuasa Tuhan sempurna. Berjumpa kembali dengan saya, Marsyalin Tanusa Wijaya, akan membawakan pengumuman gereja kita sepanjang minggu ini. Berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube GBI Pasir Koja 39. Ibadah offline Minggu 31 Januari 2021. Ibadah di cabang Taman Mimosa dimulai pukul 9 pagi. Ibadah di Jalan Pasir Koja nomor 39 dimulai pukul 10 pagi dan ibadah di cabang Bandung Selatan dimulai pukul 5 sore. Dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan adaptasi kebiasaan baru. Jadi, saudara jangan lupa pakai masker ya. Bagi saudara yang mau mengikuti ibadah offline, wajib reservasi terlebih dahulu minimal 1 hari sebelum pelaksanaan ibadah. Hai adik-adik sekolah minggu,
Yuk, hari ini jangan lupa ibadah sekolah minggu online seperti biasa di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Judul cerita firman Tuhan hari ini, Minggu 7 Februari 2021 adalah Terang dan Gelap. Untuk aktivitas online yang sudah dibuat, bisa dikirimkan fotonya ke guru Abi masing-masing ya. Hari ini maksimal pukul 5 sore. Tetap semangat ya adik-adik di masa pandemi ini. Stay healthy, stay safe, dan Tuhan Yesus pasti memberkati. Halo para kaum wanita GBI Pasir Koja, kami mengundang kaum wanita untuk mengikuti ibadah online dengan tema Panggilan untuk Bersyafaat bersama Pendeta Muda Joseph Tatang. Selasa 9 Februari 2021 pukul 5 sore di akun YouTube GBI Pasir Koja 39. Tuhan Yesus memberkati. Doa malam mengundang jemaat untuk bersekutu di dalam doa malam melalui Zoom yang diadakan setiap hari pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Link dan password dapat menghubungi Bapak Erisanto. Halo teman-teman, anak-anak muda GBI Pasir Koja. Dalam rangka merayakan Imlek, ibadah Link Youth GBI Pasir Koja diliburkan. Kita akan berjumpa kembali di minggu depan, minggu ketiga, di akun YouTube Link Youth GBI Pasir Koja. Stay safe, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Bagi seluruh jemaat yang ingin mengikuti Teologi Mesias dan rindu untuk dibaptis, GBI Pasir Koja 39 akan mengadakan bimbingan baptisan. Informasinya sebagai berikut. Untuk tunas remaja, bimbingan telah dimulai setiap hari Senin dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2021, pukul 6 sore sampai pukul 7.30 malam secara online. Bagi jemaat umum, bimbingan akan dimulai pada bulan Juni 2021. Untuk keterangan lebih lanjut, bisa menghubungi Bapak Dedi Gunawan di nomor ini. Warta 39 News, Renungan Harian Mitra Sejati dan Abi Mission masih tetap hadir dalam bentuk digital. Untuk edisi Februari 2021, dapat dibaca dan di-download di website GBI Pasir Koja dan Instagram. Persembahan dan persepuluhan tetap dapat diberikan melalui transfer. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah offline, tersedia kotak persembahan di lantai 1. Happy birthday to you! Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun di minggu ini.
Sekian pengumuman sepanjang minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan website GBI Paskop. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, saudara dapat melihatnya di channel YouTube GBI Pasir Koja 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi. Nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Saya, Marshalin Tanusa Wijaya, mewakili kru 39 News yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar dan Tuhan Yesus pasti memberkati saudara. Baik, saudara sekalian, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk akhir ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang boleh membangkitkan iman di dalam diri kami. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biar Engkau sendiri Tuhan yang boleh menolong pemerintahan Jokowi ya Bapa. Engkau menolong pemerintahan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Setiap tantangan yang mereka hadapi biarlah kekuatan, hikmat dan pertolongan Engkau yang boleh turun atas mereka sekalian. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rakyat bangsa dan negara ini. Engkau yang menolong ya Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu yang boleh turun atas mereka sekalian. Kami berdoa ya Tuhan untuk perekonomian dan moneter bangsa dan negara ini ya Tuhan. Engkau yang menolong, Engkau yang boleh memberkati ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk alam ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu ya Tuhan yang boleh turun atas alam Indonesia. Kami memberkati Tuhan hasil-hasil pertanian. Kami memberkati hasil-hasil perikanan ya Tuhan. Kami memberkati ya Tuhan segala yang dilakukan oleh bangsa dan negara ini ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota di mana kami tinggal. Engkau yang menolong musyawarah pimpinan daerah Kota Bandung. Biarlah hikmat yang berasal dari Engkau, kekuatan, pertolongan yang berasal dari Engkau turun atas mereka sekalian. Damai sejahtera-Mu Tuhan yang memerintah atas Kota Bandung. Jagai dan lindungi kota ini, jauhkan dari tindakan kekerasan ya Bapa. Tolong umat-Mu, gereja-Mu yang ada di Kota Bandung. Biarlah melalui kehadiran gereja-Mu ya Tuhan, terang Engkau Tuhan boleh dinyatakan di kota ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Mulai dari jemaat sekolah minggu, jemaat anak-anak muda, jemaat orang dewasa ya Bapak. Engkau yang boleh memberkati mereka ya Tuhan. Setiap tantangan yang mereka hadapi, kami berdoa ya Tuhan, biarlah roh kemenangan yang berasal dari Engkau Tuhan dicurahkan atas mereka sekalian ya Tuhan. Kami mau melihat ya Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Kami berdoa untuk setiap keluarga ya Tuhan, Engkau yang boleh memberkati, menolong ya Tuhan. Setiap keluarga ada di dalam pemeliharaan Engkau. Terima kasih ya Bapak, Engkau-lah Allah yang melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan fikirkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Ya, sebelum kita mengakhiri, saudara, mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia yang melimpah-limpah kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberi damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu. Karena itu kekasih Tuhan, marilah kita memasuki tahun yang baru dengan kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus membawa engkau di jalan kemenangannya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin.